Oke, assalamualaikum ya. Ketemu mana ya nang channel Drafter Ngapak, tempat belajar AutoCAD khusus pemula. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang ini nih, cara memilih versi AutoCAD. Nah, sebelumnya saya sudah ada videonya ya. Ini isinya. Nah, ternyata video ini sangat viral ya di YouTube maupun di Google, jadi banyak yang nyari. Artinya banyak teman-teman kita yang baru mulai install atau punya laptop baru terus mau install AutoCAD, terus bingung AutoCAD-nya cocoknya versi berapa sih gitu ya. Nah, video ini membahas tentang itu lengkap, komplit. Cuman masalahnya saking lengkapnya mungkin ya, atau apalah sih juga kurang tahu, jadinya banyak pertanyaan ya, banyak sekali yang komen nih, Mas, laptop saya speknya ini cocoknya pakai versi berapa ya. Nah, hampir semua komentar dari teman-teman Drafter Ngapak seperti itu ya. Mulai dari ini yang barusan tadi 3 jam yang lalu dari Mbak Mira Karlina. Apa kabar Mbak Mira Karlina? Sudah saya jawab ya. Kemudian Aditya Trianandi juga tanya yang sama. Kemudian Mas Fernando dan teman-teman yang lain juga banyak banget nih ya. Nah, karena banyaknya pertanyaan itu, saya ingin mempermudah dan mempersimpel lagi cara membacanya ya, cara memilih versi AutoCAD dengan cepat. Saya mudahkan lagi video ini ya. Nah, video inilah mudah-mudahan nanti bisa mempermudah teman-teman untuk memilih versi AutoCAD di laptopnya teman-teman semua. Oke, nah cara cepatnya seperti apa? Ikuti terus sampai habis. Nah, saya ambil salah satu contoh komentar aja yang terbaru dan masih fresh ya. Contohnya dari Mbak Mira Karlina 3 jam yang lalu. Pertanyaannya seperti ini. Malam Mas, mau tanya kalau AMD 4500 Radeon, ini maksudnya spek prosesornya ya. Kemudian 1,90 GHz itu kecepatan prosesornya. Kemudian RAM-nya 8 GB, kemudian bitnya 64 bit, recommended pakai AutoCAD versi mana ya? Terima kasih. Nah, ini sudah saya jawab di sini ya. Oke. Nah, sebenarnya cara bacanya gimana sih? Ini kan terlalu komplit ya, mungkin jadi bikin bingung ya teman-teman ya. Terlalu komplit, tapi sebenarnya nggak perlu dibaca semuanya ya. Nah, inilah caranya. Ini cara versi Drafter Ngapak aja, cara simpelnya ya. Jadi yang pertama yang kita lihat dulu apanya ya. Yang pertama dilihat adalah RAM-nya dulu. Nah, RAM-nya di sini 8 GB. 8 GB. Oke, di sini saya udah screenshot ya. Ancar-ancar saya itu sekitar 29 ke bawah lah, 2019 ke bawah untuk RAM 8 ya. Kita cek, buka di video saya, kemudian di AutoCAD 2019 saya buka dulu ya, 2019 bisa ini biar bisa dicoret-coret. Ini lewatin. Nah, pertama RAM-nya dulu kita lihat sini nih. RAM-nya adalah basicnya 8 GB, kemudian recommended 16 GB. Artinya apa? Artinya adalah 8 GB punya Mbak Mira masih bisa di AutoCAD 2019. Tapi dari AutoCAD-nya menyarankan, merekomendasikan RAM-nya 16 GB, apalagi untuk bermain di 3 dimensi ya. Itu utamanya dulu sebelum yang lain. Artinya masih bisa bermain, cuman untuk objek-objek yang agak kompleks mungkin agak sedikit nge-lag mungkin ya, ataupun ya kurang maksimal lah seperti itu.
Nah, kemudian apalagi yang dilihat? Yang dilihat adalah prosesornya, speednya 1,9 ini ya. Kita cek lagi prosesornya, basicnya 2,9. Nah, ternyata masih terlalu jauh. Nah, artinya apa? 2019 artinya untuk speknya Mbak Mira ini bisa bekerja tapi kurang maksimal ya. Nah, untuk yang lain apa? Display card, artinya VGA cardnya ya harus mampu juga, itu wajib kalau di sini. Nah, ditambah lagi ada persyaratan VGA, artinya speknya Mbak Mira bisa jadi kurang maksimal ya, tapi untuk gambar-gambar sederhana mungkin masih oke lah. Nah, terus apa langkah selanjutnya? Kita turunin ke 2018, kita coba intip di 2018. Di 2018 kita lihat RAM-nya lagi. RAM-nya untuk 64 bit, tadi kan punya Mbak Mira 64 bit ya, 4 GB ya, ini 4-nya. Kemudian recommended-nya 8, masuk ya, ini masuk. Kemudian prosesornya tadi kan 1,9. Nah, prosesornya 64 bit 1 GHz. Nah, ini kan 1,9 masuk lagi. Masuk Pak Eko. Nah, setelah itu apa lagi? Windows-nya, Windows mah standar ya. Sekarang 2010, Windows 2010. Windows 10 sekarang masuk. Apalagi? Ya, display apalagi tadi udah Radeon ya, masuk juga. Nah, dengan demikian sudah diketahui bahwa komputernya Mbak Mira lebih cocok di 2018 ke bawah boleh ya, kalau lebih enteng bisa ke bawah turun ke 2017. Seperti itu caranya ya. Jadi pertama kita lihat dulu adalah si RAM-nya. Nah, RAM-nya dulu kita lihat, nyari yang recommended aja, jangan yang ngepres ya, kan ada recommended, ada basic tadi ya. Nah, ini ada basic, ada recommended, nyarinya yang recommended aja biar aman gitu ya, biar lancar, seperti itu. Yang kedua adalah prosesornya, speed prosesornya tadi kan 1,9 masuk ya, kemudian dan lain-lain seterusnya itu menyusul aja ya. Begitu caranya, gampang banget kok ya. Oke, nah itulah tadi caranya membaca kecocokan antara versi AutoCAD dengan komputer ya, seperti itu, gampang banget. Demikian juga dengan Mas Aditya Trianandi, sama juga caranya juga, 8 GB nih. Kemudian ada 8 GB udah ya, kalau 8 GB termasuk lumayan tinggi lah ya, ini banyak banget. Nah, penentuan versi AutoCAD ini sangat sekali menentukan kinerja dari AutoCAD-nya. Jadi harus sinkron ya, harus sinkron. AutoCAD-nya 2020 spek laptopnya mepet, dan kerjanya jadinya nggak maksimal. Bisa jadi AutoCAD-nya nge-lag tuh berhenti gitu ya, atau crash, ataupun masalah yang lain. Jadi harus disesuaikan. AutoCAD yang bitnya 32 bit, yang installnya AutoCAD 32 bit. AutoCAD yang 64 bit ya installnya harus 64 bit. Biasanya kalau berbeda dia nggak mau waktu install itu ya. Nah, bit ini apa ya sebenarnya ya? Kok tadi ngobrol panjang ya? Udah nggak apa-apa lah ya, buat ini aja, buat nambah wawasan aja. Kata orang, bit itu diumpamakan seperti jalur data ya, jalur data. Gini aja, 32 bit itu jalannya lebarnya 32 meter misalkan seperti itu. Salah, 32 meter. 3,2 meter gitu ya lebarnya. Nah, kalau 64 bit itu umpamanya 6,4 meter. Nah, jadi perumpamannya otomatis data yang lewat pasti banyakan yang 64 bit gitu.
Makanya versi AutoCAD yang terbaru kan sudah speknya tinggi-tinggi tuh, makanya biasanya 64 bit. Karena semakin kencang komputernya pasti jalannya pun harus lebar ya. Kayak gitu aja lah gampangannya ya. Yaudah, begitu aja ya tips dari saya tentang cara memilih versi AutoCAD. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, cukup sekian, sampai ketemu di tutorial saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.